Assalamualaikum, hai adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali dengan kakak di sini dari Mica Official. Kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan ya. Di sekolah pasti udah belajar ini atau belum nih? Nah, coba kita lihat dulu untuk pencemaran lingkungan. Kadang kita sering dengar, wah lingkungan kita tercemar, Itu tercemar karena apa? Nah, kita harus tahu dulu faktor penyebab pencemaran itu apa. Ya. Faktor penyebab pencemaran itu, kalau adik-adik lihat, ini faktor penyebab pencemaran, itu ada faktor alami dengan faktor manusia. Faktor alami seperti gunung meletus, nanti ada debu vulkanik, ya akhirnya pencemaran udara. Kemudian ada faktor manusia nih. Faktor manusia itu faktor yang paling banyak dan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akhirnya banyak pencemaran yang masuki lingkungan, ya. Kita lihat untuk definisinya. Untuk definisi pencemaran lingkungan itu apa? Definisinya adalah masuknya makhluk hidup, zat atau komponen lain ke lingkungan akibat kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun. Jadi kalau lingkungan sendiri ketika banyak zat yang masuk ke lingkungan dan jumlahnya melebihi batas ambang, berarti akan menyebabkan lingkungan semakin menurun. Dengan lingkungan menurun, akibatnya apa? Lingkungan akan tercemar. Ya. Dengan lingkungan tercemar, maka itu disebut dengan pencemaran lingkungan. Ya. Nah, sekarang polutan itu apa? Polutan itu adalah zat yang menyebabkan lingkungan tercemar. Zat ini apa? Ada zat kimia, ya, ada yang berupa fisik, ada yang berupa biologi. Nah, sekarang apa sih suatu zat disebut dengan polutan? Suatu zat disebut polutan kalau pertama kadarnya melebihi batas normal. Misalnya karbon dioksida itu harusnya tidak banyak di bumi ya, tapi karena kadarnya sangat banyak menutupi lapisan atmosfer sehingga terjadi pemanasan. Terus kemudian atau kadar yang melebihi batas normal kayak logam-logam berat ya di perairan yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat. Berada pada waktu yang tidak tepat misalnya kalau ada pencemaran yang dari seperti hujan asam ya. Nah, itu kan sebenarnya akibat dari kadar sulfur yang banyak dan di waktu yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Ya, misalnya pencemaran air, banyak limbah, harusnya limbah itu diolah, ini enggak. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan. Oke. Jadi kita ulang ya, faktor penyebab pencemaran lingkungan ada faktor alami dan manusia. Definisinya sendiri, masuknya zat atau komponen ke lingkungan hidup akibat kegiatan manusia sehingga lingkungan menurun, lingkungan tercemar. Nah, masuknya polutan atau zat-zat tadi itu yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, suatu zat dikatakan polutan kalau kadarnya melebihi batas normal, berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tidak semestinya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa sih faktor penyebab pencemaran? Faktor penyebab pencemaran itu sendiri itu ada faktor alami. Faktor alami itu seperti meletusnya gunung Merapi sehingga adanya debu vulkanik. Faktor manusia itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan langsung di industri contohnya ya, adanya asap atau limbah. Kemudian ada limbah nuklir, ada tumpahan minyak di laut ya, ada zat kimia. Nah, sekarang pencemaran kalau berdasarkan zat pencemarnya. Ada pencemaran kimiawi akibat zat kimia, pencemaran fisik akibat zat cair, padat dan gas, pencemaran biologis mikroorganisme atau patogen penyebab penyakit ya. Kalau berdasarkan lingkungan ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran suara ya.
Oke, sekian dari kakak tentang pencemaran lingkungan dari definisi dan pencemar-pencemar yang menyebabkan lingkungan tercemar. Oke, video berikutnya kita akan belajar tentang pencemaran yang ada di air. Oke, video berikutnya kita akan belajar tentang pencemaran air. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share-nya. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum.